Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Saat ini kembali kita akan diperlengkapi oleh renungan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul renungan sensus kedua yang terdapat di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-64. Bilangan pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-64. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Ayat yang ke-64, di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kitab Bilangan ini disebut sebagai kitab Bilangan yang ditulis oleh Musa karena di dalam kitab ini banyak sekali terdapat persoalan mengenai angka atau bilangan dikarenakan adanya sensus yang dilakukan bagi kaum pria Israel. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita tidak asing lagi mendengar kata sensus. Sensus merupakan suatu program yang ingin mengetahui dengan jelas pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Dan Tuhan pun mengadakan sensus bagi bangsa Israel yang bertujuan untuk yang pertama, untuk menghitung jumlah pasukan Israel yang kelak sanggup berperang ketika masuk Kanaan. Bapak Ibu bisa baca di dalam Bilangan 26 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dan bukan hanya menghitung jumlah pasukan saja, tetapi diharapkan bagaimana pasukan Israel itu berjalan bukan hanya dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka berjalan disertai dengan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan, dengan mereka mempercayai setiap janji-janji Tuhan yang ada bagi mereka. Selain itu, tujuan sensus yang diadakan bagi bangsa Israel yang kedua, untuk membagikan tanah milik pusaka dengan adil sesuai dengan suku-suku mereka. Di dalam ayat yang ke-52 sampai dengan ayat yang ke-56. Dan juga dijelaskan kecuali suku Lewi, karena suku Lewi ini dikhususkan untuk melayani Tuhan. Tanah pusaka milik mereka, kepunyaan mereka ialah Tuhan itu sendiri, sebagaimana mereka memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Pembagian tanah milik pusaka dengan adil ini menyatakan keseriusan Tuhan menggenapi janji-janjinya kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rupanya sensus ini bukan hanya dilakukan sekali, melainkan dilakukan 2 kali. Sensus yang pertama kita temukan di dalam Bilangan pasal yang pertama. Itu dilakukan pada generasi pertama di padang gurun Sinai. Dan di dalam kitab Bilangan pasal yang pertama ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-46 tercatat ada 6.550 orang 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Namun ternyata mereka takut untuk berperang. Dan mereka dihukum Tuhan. Mereka tidak dapat masuk tanah perjanjian karena ketidakpercayaan dan pemberontakan mereka kepada Tuhan. Bahkan dikatakan juga di dalam Bilangan 25 ayat yang ke-9, 24.000 orang mati. Dan dari sini kita melihat pada sensus yang pertama, mereka gagal untuk menerima janji Allah, untuk mereka dapat memasuki tanah perjanjian. Lalu diadakan kembali sensus, yaitu sensus yang kedua. Dilakukan pada generasi kedua di dataran Moab. Itu terdapat di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-26. Pada ayat yang ketiga, Bapak Ibu bisa baca bahwa itu dilakukan di dataran Moab. Kalau yang pertama dilakukan di padang gurun Sinai, yang kedua di dataran Moab. Dan Bilangan 26 ayatnya yang ke-51 tercatat bahwa ada 6.730 orang 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Di dalam sensus yang kedua ini tidak ada satu orang pun
orang pada sensus pertama yang tercatat oleh Musa dan Imam Harun, sebab pastilah generasi yang pertama itu mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, dilihat dari jumlah banyaknya orang yang tercatat, jumlah mereka ini tidak berbeda jauh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan bukan semata-mata karena jumlah mereka saja. Tetapi lebih dari itu semua, adanya penyertaan Tuhan yang memampukan mereka untuk berjalan maju. Namun juga dilihat dari sikap mereka kepada Tuhan. Pada sensus yang pertama yang dilakukan kepada generasi pertama, kita melihat bahwa ketika mereka tidak percaya, bahkan ketika mereka terus memberontak kepada Tuhan, maka pada akhirnya mereka tidak akan menerima janji Tuhan. Dan Tuhan akan gantikan dengan orang baru yang percaya dan taat kepadanya, yaitu orang-orang pada sensus kedua, pada generasi kedua. Dan melalui pengadaan kembali sensus ini menjadi pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, bahwa yang pertama, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita. Umat Israel pada generasi yang pertama, Tuhan percayakan suatu janji yang besar kepada setiap kehidupan mereka, anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Namun mereka sia-siakan itu. Mereka berontak kepada Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting bagi setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan telah memberikan anugerahnya di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan kesempatan dalam kehidupan kita untuk kita menerima janji-janji Tuhan, jangan pernah sia-siakan itu. Itulah sebabnya tangkap apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kita lakukan. Jangan malas untuk melakukan sesuatu, tetapi rajinlah untuk melakukan sesuatu. Jangan menunda, tetapi segeralah lakukan untuk kita menerima janji Allah. Jangan banyak alasan ketika Tuhan perintahkan kita untuk maju. Tetapi teruslah maju dan lakukan itu bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah bahwa ketika Tuhan memberikan anugerah kesempatan dalam kehidupan kita, Dia akan menyertai setiap kehidupan kita. Lalu pelajaran penting yang kedua, kalau yang pertama, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua ialah bahwa kita harus mengingat, kita perlu tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah kehabisan orang. Kita melihat bahwa sensus yang kedua, pada generasi yang kedua, tidak ada satu orang pun yang tercatat pada sensus yang pertama tadi. Dan kita melihat dari hal ini bahwa saat Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan penuh percaya dan taat kepadanya walaupun kelihatannya sukar untuk dilakukan. Lakukanlah itu dengan penuh percaya dan ketaatan kepada Tuhan. Penyertaannya akan selalu ada bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Ketika kita tidak mau menjalankan perintahnya Tuhan, ketika kita sia-siakan itu semua, Tuhan akan pakai orang lain dan kita akan menyesal. Karena Tuhan tidak akan pernah kehabisan orang. Tuhan akan memakai orang-orang yang mau untuk mentaati Dia, untuk percaya kepada Tuhan, untuk melakukan tugas-tugas besar yang Tuhan percayakan. Itulah sebabnya ketika Tuhan percayakan, ketika Tuhan berikan anugerahnya, ketika Tuhan berikan kesempatan dalam kehidupan, kita tangkap itu. Dan mari kita lakukan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Penyertaannya tidak akan pernah habis di dalam setiap kehidupan kita. Saya kira percaya Tuhan Allah yang memampukan setiap kehidupan kita. Mari kita renungkan setiap kebenaran firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami rindu Tuhan, kami menjadi alat-alat-Mu yang senantiasa menerima janji-janji Tuhan. Dan kami mau melakukan setiap perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat mempergunakan setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dengan sebaik mungkin. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami tidak sia-siakan itu semua, kami menghargai itu semua, Engkau akan semakin pakai kami sebagai alat Tuhan dan kami akan menerima setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terpujilah nama-Mu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkaulah adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, bumi, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah-Mu. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Memberkati umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima berkat kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.